ini revolusi, kita sedang dalam revolusi, tapi yang melakukan revolusi ini virus corona yang melakukan revolusi. Bisa juga kita jadikan pijakan supaya ini menjadi revolusi milik manusia. Ternyata yang paling penting dari semua pembangunan orientasi soal infrastruktur dan sebagainya adalah bagaimana kita makan. Virus-virus ini itu bisa muncul akibat adanya eksploitasi. Meskipun ada banyak pendapat ya soal COVID ini dari konspirasi, kemudian ini ada senjata biologis Cina atau Amerika, tapi saya pikir yang lebih masuk akal dia muncul karena alam mengalami gangguan, kemudian patogen yang habitatnya di alam kemudian mencari inangnya, dan itu sampai pada manusia. Assalamualaikum sahabat bergerakan dimanapun Anda berada. Kembali lagi saat ini Anda sedang menonton salah satu segmen yang menarik dari PMI UNES. We share idea, we share opinion, and we share experience. Tentu saja dengan saya Wahid, tuan rumah dari Dialog Academy. Bergerak atau punah, barangkali kalimat itu adalah kalimat yang akan mewakili obrolan renyah pada kali ini membahas tentang musibah wabah. Tidak bisa dipungkiri, virus ini sudah menjadi masalah yang sangat serius. Semua kalangan dibuat pupus, rasanya ingin meletus. Katanya virus ini bukan masalah yang serius. Bagaimana tidak, hanya menguatkan sistem imun dan kebersihan, virus ini katanya sudah hangus. Akan tetapi nyatanya korban dari virus bukan hanya 100-200, tapi harapan jangan sampai pupus. Pasti cobaan ini kita bisa lulus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita sebaiknya memandang atau bersikap terhadap virus yang sudah mewabah ini. Kita akan mengulas tulisan oleh narasumber kita. Silakan sahabat-sahabat bisa membaca selengkapnya, ada di link di bawah ini. Nah, sudah hadir di samping saya dan juga di depan layar kaca Anda salah satu sahabat yang akan menemani saya mengobrol kali ini. Dia adalah senior PMI UNES dan juga alumni UNES. Saat ini dia sibuk sebagai wartawan Times dan juga sebagai aktivis Serikat Tani Kota Semarang. Beliau adalah sahabat Eko Santoso. Ya, Gini atau salaman dulu? Salam. Ya, sudah 3 bulan ini semua masyarakat di Indonesia dipaksa untuk beraktivitas di rumah saja karena mengantisipasi atau melawan corona. Nah, pada kali ini bersama sahabat Eko Santoso, saya tertarik untuk mengupas ya tulisan Mas Eko yang katanya dolanan itu ya, tapi begitu sangat menarik untuk diangkat di Dialog Kader pada kali ini, yaitu tentang apa Mas judulnya Mas? Judulnya itu tesis agar revolusi COVID-19 tidak hanya milik virus. Nah, begitu sahabat. Jadi dari judulnya aja sudah menarik. Revolusi COVID-19 bukan hanya untuk Agar tidak hanya milik virus. ya biar revolusi itu tidak hanya untuk virus saja begitu ya. Dari judul ini saya bisa melihat bahwa yang membawa revolusi kan itu perubahan sistem ya gitu ya. Berarti virus itu melakukan perubahan sistem begitu ya. Berarti virus itu sebagai tersangka begitu ya. Atau gimana itu? Ya, jadi apa yang kita lihat dari fenomena saat ini kan ternyata dengan adanya COVID-19 itu penyakit ya. Jadi COVID-19 itu penyakit. Kalau virusnya itu virus corona. Jadi perlu ini ya, perlu dibedakan. Nah, dengan adanya virus corona kemudian menyebabkan penyakit COVID-19 ini kan semua apa yang kita lakukan keseharian itu terasa harus dihentikan. Betul hampir stagnan dihentikan semua lah, ya, semua sektor. Pabrik berhenti kan, ada PHK, kemudian pabrik tidak berproduksi lagi, kemudian ada sistem pemerintahan pun memakai pola kerja yang WFH misalnya, work from home, terus distribusi beberapa barang-barang juga mengalami hambatan. Pokoknya hampir semua mobilitas yang biasa kita lakukan dihentikan karena adanya virus ini. Kalau revolusi itu kan perubahan yang cepat, radikal, sistemik. Nah, ini revolusi gitu. Kita sedang dalam revolusi, tapi yang melakukan revolusi ini virus corona yang melakukan revolusi. Nah, tulisan itu mencoba untuk memancing ya. Jadi saya buat tesis itu. Jadi suatu semacam
ya ben rada intelektual sithik. Ya siap. Emang jenengan intelektual kok Mas. Karena kita kan garap skripsi. Iya. Terus nanti biar siapa tahu bisa garap tesis juga. Jadi tesisnya itu gimana revolusi yang dilakukan virus ini tidak hanya milik virus gitu. Ya milik siapa ya terserah, mau kita jadikan, mau kita bajak revolusi ini menjadi revolusi milik manusia atau enggak, itu kan artinya ya gimana, tergantung situasinya, tergantung prakondisi yang bisa diciptakan. Betul sekali. Semacam itu. Berarti dari tulisan pun jenengan virus ini dikatakan sebagai salah satu momentum ya apabila kita bisa memanfaatkannya ya. Iya. Semisal kalau ini sebagai momentum untuk revolusi, bagaimana sistem tatanan yang sebelumnya tidak menguntungkan salah satu pihak, kemudian adanya virus ini harapannya bisa menjadi momentum bagi orang yang bisa memanfaatkannya sehingga tatanan itu yang tidak memihak itu bisa dihilangkan sekalian dari nol gitu. Ya, nah itu persisnya semacam itu. Jadi ya kita tidak bisa dipungkiri ya, siapa yang berani misalnya bertaruh bahwa kondisi saat ini telah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, misalnya kok bisa itu dalam undang-undang itu, misalnya negara itu diciptakan untuk bagaimana rakyatnya ini adil dan makmur lah gitu. Ya, betul. Kemudian segala sistemnya itu adil dan bisa menciptakan kesejahteraan. Tapi faktanya apa? Faktanya laporan terbaru yang kemarin sempat kita obrolkan itu, PBB itu merilis jika 10%, berarti 10% dari 250 juta kan sekitar 25 jutaan. Ya, betul. Terus itu kita kategori miskin itu. Terus 45% warga Indonesia itu rentan miskin. Rentan miskin. Artinya kalau ada perubahan sedikit saja yang bisa membuat mereka mengeluarkan kos lebih atau mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti hari biasanya, mereka jadi miskin. Langsung boom miskin. Miskin. Sementara artinya 45 yang rentan, kemudian 10 berarti sekitar 55%. Tapi di satu sisi ada satu orang kaya lah, katakanlah. Segelintir orang di negara ini yang bisa menguasai 50% kekayaan nasional. 50% langsung. Hanya dikuasai segelintir dan 50% lainnya rentan miskin. Itu konteks nasional. Konteks global pun sama. Global. Dalam konteks global satu orang terkaya itu, yang 100% orang terkaya menguasai sekitar 60-70% kekayaan global. Artinya ada ketidakmerataan, ada ketimpangan hal semacam itu. Nah, virus ini bisa tidak kemudian menjadi batu loncatan, menjadi pijakan. Artinya revolusi yang telah dibikin COVID ini, dibikin oleh virus ini, bisa tidak menjadi pijakan bagi kita untuk orang-orang yang merasakan ketimpangan ini, merasakan ketertindasan atas sistem ya kapital lah, kita boleh ngomong sistem kapital saat ini, bisa tidak kita jadikan pijakan supaya ini menjadi revolusi milik manusia. Nah, saya pikir semacam itu. Tetapi kan tentu ada proses panjang. Nah, ya, revolusi yang panjang. Bisa enggak ini kemudian menjadi momentum gitu. Kalau kita flashback perjalanan sejarah bangsa misalnya, kita tidak bisa memungkiri terbentuknya BPUPKI, PPKI, kemudian kondisi dibomnya Hiroshima dan Nagasaki yang kemudian menyebabkan itu peristiwa kekosongan vacuum power di Indonesia, dan kemudian para pejuang waktu itu berani mendeklarasikan bahwa kita merdeka. Tanpa kondisi semacam itu, misalnya tanpa ada momentum semacam itu, kemungkinan kemerdekaan pun entah akan tercipta beberapa tahun kemudian, atau mungkin nggak tercipta gitu loh. Karena apa saya bilang demikian? Karena sebelum adanya momentum-momentum semacam itu, ya perjuangan melawan penjajah ini kan terus berlangsung, tetapi kan belum pada sampai titik untuk berani mendeklarasikan itu gitu. Karena masih ada, waktu itu masih ada misal Jepang, masih ada Belanda, masih ada Jepang, dan kita melakukan perlawanan terhadap penjajah itu sejak ratusan tahun lalu gitu. Dan kemudian baru merdeka 1945. Nah, kita yang tertindas oleh sistem ini bisa tidak melakukan hal semacam itu. Tapi kan itu apakah ini bisa jadi momentum? Nah, momentum ini tidak muncul secara artinya momentum ini pun tidak berdiri sendiri gitu. Sekalipun ada momentum, perlu ada faktor-faktor lain. Makanya saya sebut tesis itu yang pertama, kalau memang revolusi ini ingin kita baca menjadi revolusi milik manusia, makanya pertama kita harus memastikan bahwa ini menjadi momentum milik kita. Kemudian yang kedua, perlu
terciptanya krisis dan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif. Krisis dan kesadaran kolektif. Mengapa krisis penting? Gitu? Perlawanan di Ponorogo 1825 sampai 1830 itu pun muncul karena krisis. Keinginan untuk merdeka pun muncul karena krisis. Krisisnya sama. Krisis kehidupan masyarakat waktu itu porak-poranda karena eksploitasi yang dilakukan oleh para penjajah. Gitu. Nah, saat ini pun sama. Saya pikir krisis itu menjadi penting karena apa? Karena di dunia ini tidak ada superhero. Gitu. Jadi tidak ada satu orang, tidak ada dua orang yang bisa merubah kayak Batman, kayak Superman itu. Erick Thohir bisa. Tapi dia menciptakan kerusakan. Siap. Yang satu orang, dua orang menciptakan kebaikan itu susah. Makanya krisis itu menjadi penting agar krisis ini membuahkan kesadaran kolektif. Jadi mengapa krisis penting? Karena satu tadi saya katakan tidak ada satu orang atau satu golongan yang benar-benar sampai hari ini, entah itu kelompok kiri, entah itu kelompok Islam, entah itu kelompok manapun, ormas yang, ataupun ormas atau orpol apapun yang benar-benar berkomitmen pada kepentingan rakyat. Semua sudah terkapitalisasi katakanlah. Nah, semua sudah ikut sistem katakanlah yang ada saat ini. Sistem kapital yang semua ya modal kan. Nah, karena tidak ada, otomatis yang kita harapkan itu apa? Kesadaran kolektif dari masyarakat. Solidaritas. Iya, solidaritas. Solidaritas dan kesadaran apa? Solidaritas dan kesadaran bahwa saat ini ada sistem yang perlu diubah gitu. Bagaimana membuat sistem ekonomi yang keuntungannya itu tidak melulu di tangan 1-2 orang pemegang perusahaan. Negara sudah merumuskan dulu ketika merdeka, misal koperasi. Tapi kan itu tidak jalan. Koperasi yang ada kan koperasi simpan pinjam. Tidak itu rentenir, bukan koperasi itu ya, Pak. Nah, sistem semacam ini kan sudah tidak sesuai dengan terbentuknya suatu negara dulu bagaimana yang diharapkan oleh para founding father kita. Nah, untuk itu kesadaran semacam ini perlu gitu. Dan itu tidak bisa hanya 1-2 orang yang sadar kemudian buat perubahan, maka perlu kesadaran kolektif. Di segmen petani, buruh, pelajar, mahasiswa, kelompok Islam, kelompok Kristen lain sebagainya, semua kalangan merasakan keresahan yang sama. Harus merasakan keresahan yang sama. Karena kita merdeka ya sama. Kita sadar bahwa kita dijajah. Betul sekali. Nah, kita saat ini kan sedang dijajah oleh sistem itu, kapital. Orang yang ya memegang modal kemudian dia berkuasa semenang-menang. Ya, seolah-olah satu orang mewakili 50% dari seluruh rakyat di sini kan itu dengan kapital itu sendiri. Kalau teman-teman masih sistem kapital apakah benar merusak? Simpelnya gini. Dalam sistem berdagang, orang itu pasti mencari untung. Nah, tapi dalam sistem yang telah dirombak modifikasi sedemikian rupa, seorang petani itu harusnya menjual hasil panennya kan untung. Tapi dalam sistem saat ini, misalnya di negara kita, tidak bisa semacam itu. Harga hasil panen itu sudah dipatok. Padahal harga hasil panen ini jika dijual tidak sesuai dengan kos yang dikeluarkan oleh petani. Modal. Jadi petani itu mengapa kok jumlahnya semakin sedikit? Ya karena tidak menghasilkan, tidak menguntungkan itu. Nah, seharusnya negara itu bisa kan membuat harga supaya petani ini menjual hasil panen agar untung. Tapi kan dipres kan harga. Sudah segini aja jualnya. Harusnya saya petani, saya mengeluarkan biaya 10 juta, saya bisa jual itu 11 juta, 12 juta. Harusnya kan sah dalam sistem jual beli. Orang pedagang, terus kemudian pabrik kan semacam itu. Tapi mengapa petani ini? Padahal mayoritas itu kan tanian itu. Tapi kalau di konteks dalam kasus ini barangkali Covid bisa membuat petani lebih makmur ya. Karena memang semua mandek. Nah, kalau tidak ada petani ngambek gak mau bikin beras kan bisa jadi lebih mahal ini. Ya seharusnya bisa. Tapi kadang soal harga sistem itu kan ada pemainnya. Misal ada tengkulak. Jadi momen ini menjadi kesadaran ternyata yang paling penting dari semua misal pembangunan, orientasi soal infrastruktur dan sebagainya adalah bagaimana kita makan. Kita saat ini dituntut untuk di rumah, tetapi bagaimana kita bisa hidup di rumah saja? Kita perlu makan, perlu apa? Nah, hasil-hasil ini kan ternyata yang memproduksi petani. Dan saat ini ketika kita disuruh diam di rumah, para petani itu ya tetap jalan, mereka tetap panen, mereka tetap nanam dan sebagainya. Jadi itu poin mengapa pentingnya krisis kemudian kesadaran kolektif. Nah, krisis ini kan sebenarnya sudah berjalan, tetapi krisis ini nyatanya sampai saat ini kan belum membuahkan kesadaran kolektif. Belum. Jadi krisis ini menjadi poin juga nanti sejauh mana krisis itu terdampak.
Misalnya 98, mengapa 98 bisa membuahkan aksi massal yang begitu hebatnya dan kemudian menciptakan reformasi? Karena krisis waktu itu krisisnya sudah terlalu parah gitu, membuahkan kesadaran kolektif. Nah, sejauh mana kemudian COVID ini nanti bisa menimbulkan krisis itu? Nah, itu menjadi pertanyaan gitu. Juga tergantung kapan selesai COVID ini kan kita tidak tahu. Belum tahu. Kalau COVID ini misalnya masih berlangsung setahun 2 tahun atau berapa bulan kemudian ambiar ya, benar-benar harus ada revolusi. Nah, artinya semacam itu. Jadi seberapa lama krisis ini dan tergantung juga kebijakan pemerintah. Sebenarnya bisa nih pemerintah kemudian apa ya? Ini benar-benar lagi diuji nih pemerintah. Nah, benar-benar. Sekalipun banyak kebijakan yang keliru ya, kita dari beberapa kebijakan sudah banyak yang keliru gitu loh. Ada yang ngawur juga. Ada yang ngawur gitu. Artinya pemerintah orientasinya kan memang mengedepankan ego itu, ego kelompok berapa tuh. Nah, krisis ini ya tergantung selain tadi misal soal seberapa jauh nanti krisis COVID ini melanda kita dan berakhir, juga tergantung kebijakan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah bisa ini mengakomodir segala kepentingan masyarakat, kemudian kebijakannya ya itu sesuai dengan harapan masyarakat, saya pikir tidak akan terjadi krisis malah gitu. Ya malah nggak perlu revolusi. Nggak perlu revolusi gitu. Tapi kan ya itu kan apa ya, pemerintah punya orientasi sendiri itu yang kadang seringkali berlainan dengan masyarakat karena pesimis ya jadi kita ya pesimis kan akhirnya. Nah, dari krisis kemudian kesadaran kolektif, satu lagi yang penting itu semua itu momentum krisis kesadaran kolektif ini tidak akan membuahkan apapun. Sekali lagi tidak akan membuahkan apapun. Jadi adanya COVID, kemudian ada yang misalnya krisis keuangan, krisis ketahanan pangan, krisis kesehatan, ini tidak akan membuahkan apapun kalau tidak ada yang ketiga bagi saya. Yang ketiga itu adalah subjek dan juga kehendak, pelaku berarti. Pelaku. Semua tadi misal sudah ada momentum krisis kesadaran kolektif, tapi kalau tidak ada subjeknya, tidak ada agennya, ya semua akan percuma gitu. Tidak akan membuahkan apapun. Jadi virus itu kan agen dari virus kan. Revolusi yang diciptakan virus itu bisa berlangsung karena ada agennya, yaitu virus itu. Nah, kalau manusia yang menciptakan revolusi, menciptakan perubahan dari ketimpangan, ketertindasan lain tadi, sistem kapital. Nah, harus ada agennya. Agennya siapa ya? Manusia. Jadi harus ada subjeknya. Merdeka pun sama tuh. Ada para pahlawan kita yang perjuangkan itu. Jadi dalam sejarah umat manusia ya perubahan itu diciptakan oleh manusia itu. Ya. Kalau ingin merubah itu pun harus memiliki kesadaran secara kolektif. Ya, kesadaran tadi kan. Setelah timbul kesadaran, kemudian kita punya upaya untuk tadi. Ada orang yang mau memanfaatkan momentum itu. Dan kemudian selain kehendak, selain subjek, orang-orang harus punya kehendak. Jadi kita harus punya kehendak untuk merubah gitu. Artinya kita harus punya imajinasi bahwa sistem tatanan semacam itu hendaknya bisa dirubah gitu. Ya, tapi berat kalau melihat kayaknya sistem seperti itu. Ya, memang sudah mengakar kuat. Kapitalisme itu kan sudah mengalami keruntuhan beberapa kali. Misalnya 1930 dia mengalami krisis. Kemudian 98 kemarin, terus 2008 krisis. Artinya mereka bisa melakukan recovery. Jadi sistem mereka itu melakukan recovery, kemudian melakukan modifikasi, dan akhirnya menimbulkan apa? Neo kapitalisme barulah ya. Ya sama kayak penjajahan itu kan sama. Artinya ada sistem yang menindas itu. Penjajahan tidak boleh nih. Tapi kan muncul yang lain, istilah lain, dengan cara lain, model lain gitu. Nah, memang ketika kapitalisme bisa melakukan itu, artinya sebenarnya saya pikir semua itu punya kesempatan yang sama. Jadi ketika sistem kapitalisme bisa melakukan hal demikian, sebenarnya gerakan apapun atau sistem apapun, sistem alternatif selain kapitalisme sebenarnya juga punya kesempatan yang sama. Jika kapitalisme bisa bangkit dari krisis-krisisnya, mengapa kita tidak mencoba bangkit dari krisis-krisis gerakan masyarakat itu? Jadi gerakan sosial, gerakan masyarakat kita yang mengalami krisis, artinya belum membuahkan, katakanlah belum bisa membuahkan hasil yang kita harapkan. Mengapa kita tidak melakukan recovery atas gerakan-gerakan itu? Jadi menata ulang setiap gerakan kita yang sejauh ini kita rasa ada kekurangan, banyak kekurangan. Ya memang itu proses itu. Kita melakukan penjajah aja 1600-an.
bisa merdeka 1945. Nah, tapi Perjalanan kan yang sangat panjang. perjalanan yang panjang, benar, perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang ini harus ada yang memulai ya. Titik awalnya harus ada yang memulai. Kemudian ada yang melanjutkan sampai nanti ketemu momentum lagi. Artinya sekalipun misal Covid ini berakhir 1 bulan ke depan atau 1 hari 2 hari ke depan, upaya untuk melakukan kita bangkit misal untuk melawan sistem kapital itu ya tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia karena meskipun krisis berakhir dari besok katakanlah, tetapi kan upaya itu akan menjadi barang penting, akan menjadi kunci ketika nanti datang momentum lagi. Kurang lebihnya semacam itu dalam tulisan itu. Jadi dalam sejarah peradaban manusia itu menghadapi virus itu tidak cuma hari ini. Big Farm, Mike, Big Flu. Meskipun ada banyak pendapat ya soal COVID ini, ada teori konspirasi, kemudian ada ini adalah senjata biologis Cina atau Amerika, tetapi yang lebih masuk akal dia muncul karena alam mengalami gangguan, kemudian patogen-patogen yang habitatnya di alam, kemudian karena mengalami gangguan ini akhirnya mencari inangnya dan itu sampai pada manusia. Jadi serangan manusia dalam wujud kapital, wujud korporasi, wujud negara itu harus diminimalisir atau bahkan dilawan. Agama manapun saya pikir semua menentang tindakan yang menindas, menentang semua tindakan yang eksploitatif.